Halo, salam Simo dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Ada sebuah speaker dari Edifier di studio kita. Ini adalah Edifier R1280dB. Nah, kok tiba-tiba kita akan bahas speaker? Ya, saya ngaku aja ya, kalau saya memang bukan kapasitasnya untuk bahas audio ya, karena memang saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk ngebahas audio. Cuman, kenapa speaker ini ada di sini? Ini ada ceritanya. Jadi gini ceritanya. Kurang lebih seminggu yang lalu, saya diundang sama Edifier untuk menghadiri acara produk launching mereka di Jakarta. Acara itu kemarin, tanggal 31 Juni. Memang sebelumnya itu saya sudah naksir sama speaker ini. Saya sebelumnya juga pakai speaker bookshelf seperti ini yang 2.0 dari merek apa ya? FND kalau nggak salah. Udah lama banget dan sudah rusak. Boxnya rusak karena kena air, kebanjiran waktu itu bocor dan boxnya rusak karena dari particle board kan. Saya sudah naksir cari-cari referensi dan saya naksir sama speaker ini karena harga juga cukup terjangkau dan juga saya lihat dari beberapa YouTuber yang spesialis audio seperti kemarin saya lihatnya Simfonia, Mas Glenn ini merekomendasikan speaker ini. Saya mau order, tapi di Jogja kosong. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta sebelum sempat beli speaker ini. Nah, jujur aja kemarin saya cukup terkesan dengan acara Edifier di Jakarta. Acaranya megah banget, banyak banget yang mereka pamerkan. Dan yang membuat saya senang, saya bisa bertemu dengan beberapa teman media lain, YouTuber lain yang memang spesialisasinya di audio. Saya sempat ngobrol juga sama Mas Glenn dari Simfonia dan memberikan saya insight yang banyak banget tentang audio dan memang luas banget dunia audio itu. Nah, surprisingly di akhir acara, Edifier ini ngasih setiap media ini sebuah speaker R1280dB seperti ini yang memang sudah saya taksir sebelum saya berangkat. Dan jadilah speaker ini ada di sini. Ya, namanya juga jodoh mungkin ya. Saya ingin beli nggak ada, malah dikasih gratis. Oke, untuk itu saya akan coba bahas speaker ini dari point of view saya sebagai orang awam lah di bidang audio. Seperti apa sih Edifier R1280D? Oke, sudah kita unboxing. Biar nggak kelamaan, tadi nggak saya on cam unboxingnya. Jadi isinya seperti ini speakernya R1280dB. Elegan banget, ini yang warna coklat. Sebenarnya ada 3 warna menurut Edifier ya. Coklat kayu seperti ini, ada yang hitam juga, dan ada yang putih. Dan jujur aja saya suka yang coklat ini dan klasiknya kelihatan banget ya, classy gitu ya. Dan emang finishingnya halus banget, bahannya kayu ini. Dan teksturnya bener-bener elegan banget. Saya suka yang klasik-klasik seperti ini. Oke, kita absen dulu perlengkapan penjualannya. Jadi dalam boxnya itu ada sebuah buku manual dan kartu garansi juga, selain speakernya tentunya ya. Terus ada sebuah kabel RCA to RCA. Ada sebuah kabel RCA to line in 3,5 mm. Ada sebuah kabel, ini ujungnya kabel seperti ini, harusnya untuk menghubungkan antara speaker satu dan speaker lainnya. Sebuah remote control dan ini nih yang agak unik. Saya belum pernah nemu kabel kayak gini di paket penjualan speaker. Ini adalah kabel optical. Harusnya dicolokin ke kalau output sound card di motherboard itu biasanya namanya SPDIF ya. Sony Philips Digital Interface. Kayak gini kabelnya. Saya belum pernah lihat jujur dan belum pernah nyoba. Tapi ini dapat dari paket penjualannya. Menarik. Ya, terus apa sih improvement dibandingkan seri R1280 yang lain, seri DB-nya ini? Ya memang ada beberapa perubahan, terutama bagian inputnya. Jadi inputnya ini sangat variatif. Bisa line in, ada 2 line di sini. Bisa menggunakan yang RCA, kalau device kalian output audionya RCA, atau juga bisa pakai yang line in audio jack seperti ini, 3,5 mm. Terus bisa juga menggunakan coaxial, bisa juga menggunakan optical seperti ini kalau device kalian support digital output, dan bisa juga menggunakan Bluetooth, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.1. Ya, jadi di sini kelihatan port-portnya. Ini yang line 1, line N2, ini coaxial, ini optical, dan ada sebuah tombol on off, ini port untuk menghubungkan dengan speaker satunya, kayak kabel ini. Terus pengaturannya apa? Apa aja? Tombol power ada di belakang dan ada 3 potensio di sebelah samping sini. Treble, bass, dan volume. Dan untuk mengganti mode inputnya, selain menggunakan remote control, ini juga bisa menggunakan potensio yang ini nih, yang volume. Ditekan ya. Akan ada indikatornya, lihatnya di sini, merah, hijau, dan biru. Biru Bluetooth, hijau line in. Kalau merah itu menggunakan optical ya. Terus
Ini ada covernya dan bisa dibuka ya. Ini covernya bisa dibuka. Ya, kayak gini dan kelihatan ada dua driver di sini. Satu yang woofer diameter 4 inci dan satu tweeter setengah inci. Secara spesifikasi ini powernya 42 watt RMS, jadi 21 watt 21 watt. Boxnya wooden seperti ini, koneksinya juga multi connection, bisa dipilih sesuai dengan device yang kita punya. Harganya cukup terjangkau. Oke, sebelum bahas harganya kita akan coba pasang di sistem PC yang di belakang kita. Kalau ada SPDF-nya, saya mau coba pakai ini nih, kabel optikalnya. Yuk kita coba. Tadi saya cek di motherboardnya, di sound card-nya itu emang ada optical output-nya. Jadi sekarang kita mau nyoba menggunakan kabel bawaannya ini untuk input digital di speaker ini. Gimana masangnya? Gini nih. Salah. Gini. Oke, begini. Dan ujungnya ini masuk ke colokan digital di sound card PC kita. Yuk kita pasang. Ya, udah kita pasang dan saya sudah dengerin. Walaupun saya tidak bisa mendeskripsikan secara detail, cuman saya kagum, bagus suaranya. Ya, jadi saya ini bukan review ya, saya belum punya kapasitas untuk jadi review audio. Cuman saya sharing experience aja sebagai orang awam tentang si Edifier R1280dB ini. Jadi kalau saya bandingkan dengan speaker saya yang lama, yang sama-sama Bookstaff 2.0 dengan wooden case juga, yang dimensinya jauh lebih besar, segini lah kurang lebih. Ini jauh lebih bagus dari reproduksi suaranya ya. Kalau saya orang awam bilang bassnya juga nggak lebay, nggak terlalu boomy, cuman pas aja, bisa cukup menggetarkan, cuman nggak lebay. Mid range-nya juga keluar dengan cukup jernih, tweeternya juga cukup baik. Jadi saya coba tadi sebisa saya untuk mengidentifikasikan kualitas suara si Edifier ini. Saya coba beberapa musik berbagai genre seperti musik klasik, beberapa instrumen geseknya juga kayaknya tuh crispy banget suaranya, benar-benar bisa kelihatan banget karakter suara dari alat musik cello dan violinnya. Terus untuk tweeternya juga masih cukup oke. Dan untuk ruangan studio kita ini kurang lebih berapa ini? 5x5 lah. 42 RMS itu udah gede banget powernya. Keras banget, cukup power ya, cukup powerful ya untuk ruangan sebesar 25 sampai 30 meter square ya. Ya itu ya, secara umum saya cukup puas. Dan kalaupun saya harus beli sendiri, emang niatnya tadi kan saya mau beli juga. Ini saya pasti akan beli. Karena memang secara dimensi nggak gede-gede banget, nggak menemukan meja. Suaranya oke banget, jauh lebih oke dibandingkan 2.0 yang lama saya, yang emang dimensinya lebih besar. Dan secara looks, lihat nih, elegan banget. Setup saya jadi kelihatan lebih elegan dan lebih keren. Oke gitu ya. Sharing kita tentang Edifier R1280dB. Jadi kalau saya lihat di market harganya sekitar 1,3 1,4 ya. Kalau di offline store harusnya lebih murah, sekitar 1,3 jutaan. Dapat sebuah speaker 2.0 wooden look seperti ini, keren, elegan, suaranya mantap dan juga bisa mempercantik setup kalian. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Itu aja sharing saya tentang speaker dari Edifier ini. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna. Terima kasih buat Edifier Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.